Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usatun Hasanah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang masalah-masalah dalam belajar. Submateri yang akan dibahas: pertama, pengertian kesulitan belajar; yang kedua, karakteristik belajar peserta didik; yang ketiga, gejala kesulitan belajar; dan yang keempat adalah kriteria kesulitan belajar. Baiklah, yang pertama itu pengertian dari kesulitan belajar. Nah, di sini setiap individu atau setiap peserta didik pastinya memiliki kesulitan-kesulitan dalam belajar. Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Pasti banyak faktor dan gejala-gejala yang dihadapi sehingga terjadi kesulitan dalam belajar. Di sini tercantum bahwa kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal siswa yang dibatasi oleh faktor inteligensi maupun faktor eksternal siswa. Ya, selanjutnya adalah kriteria belajar peserta didik. Di sini ada beberapa kriteria belajar peserta didik. Yang pertama, kriteria yang ditimbulkan dari pembelajaran adalah perubahan yang bersifat fungsional. Nah, perubahan ini terjadi pada aspek kepribadian seseorang yang dapat berdampak karena belajar, anak dapat membaca. Karena belajar, pengetahuan bertambah, dan karena pengetahuannya bertambah, maka akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Yang kedua adalah belajar merupakan perbuatan yang sudah mungkin terjadi dan diprioritaskan. Nah, di sini seseorang akan belajar dan menjadikan pelajaran itu sebagai prioritas untuk menambah pengalaman dan pengetahuannya. Yang ketiga adalah belajar yang terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. Nah, setiap peserta didik pasti memiliki pengalaman yang bersifat individual atau pengalaman pribadi. Nah, di sini mereka bisa belajar melalui pengalamannya tersebut. Selanjutnya, dari kriteria belajar yaitu adanya perubahan yang terjadi. Yang berubah bukan bagian-bagian dari seseorang, namun yang berubah adalah kepribadiannya. Kepandaian menulis bukan dilokasikan tempat saja, tetapi dia merupakan terapi yang menyangkut aspek kepribadian lainnya dan pengaruhnya akan terdapat pada perubahan perilaku yang bersangkutan. Selanjutnya, belajar adalah proses interaksi. Nah, belajar itu merupakan proses penyerapan yang berlangsung tanpa usaha yang aktif dari yang bersangkutan. Apa yang diajarkan oleh guru belum tentu menyebabkan terjadinya perubahan. Nah, apabila belajar tidak melibatkan diri dalam situasi tersebut, maka perubahan akan terjadi kalau yang bersangkutan memberikan reaksi terhadap situasi yang dihadapi. Jadi, bukan hanya guru yang harus aktif dalam pelajaran, tapi siswa juga harus mengembangkan dirinya untuk bisa mendorong dan memotivasi dirinya dalam belajar. Selanjutnya, poin ketiga adalah gejala kesulitan belajar. Nah, dalam belajar pastinya seseorang memiliki banyak kesulitan. Nah, di sini ada beberapa kesulitan. Yang pertama itu kesulitan belajar pra-akademik. Nah, kesulitan belajar pra-akademik ini terdiri dari pertama, gangguan motorik dan persepsi; yang kedua, kesulitan belajar kognitif; yang ketiga, gangguan perkembangan bahasa atau perkembangan bahasa ini, gangguan ini biasa disebut dengan disfasia. Yang keempat adalah kesulitan dalam penyelesaian perilaku sosial. Nah, selain kesulitan belajar praaktif, ada juga yang namanya kesulitan belajar akademik. Nah, kesulitan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kesulitan belajar dalam hal membaca atau penyakit ini biasa disebut
dengan disleksia. Yang kedua, kesulitan belajar menulis atau penyakit atau gangguan ini juga sering disebut dengan disgrafia. Yang terakhir adalah kesulitan belajar berhitung atau biasa disebut diskalkulia. Nah, dari ketiga kesulitan ini biasanya siswa memiliki salah satu minat atau salah satu keahlian. Misalkan si A itu dia pandai dalam hal membaca namun sulit dalam hal menulis dan menghitung. Sedangkan si B pandai dalam hal menulis tapi sulit dalam hal menghitung. Dan ada pula yang si C ini pandai menghitung tapi sulit dalam menulis. Nah, harusnya kesulitan-kesulitan ini harus bisa dideteksi lebih lanjut ya. Kesulitan-kesulitan belajar ini harus kita kembangkan untuk bisa mengaktifkan kembali siswa. Nah, melalui apa? Melalui latihan-latihan dan pemberian tugas yang bersifat mendukung kesulitan belajar siswa tersebut. Nah, yang keempat atau yang terakhir dari pembahasan kita yaitu gejala-gejala yang terjadi dalam kesulitan belajar. Nah, di sini menurut Valen dalam Sugarji 2000 terdapat 7 karakteristik yang ditemui pada anak dengan kesulitan belajar. Yang pertama, sejarah kegagalan akademik berulang kali. Yang kedua, hambatan fisik atau tubuh atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar. Yang ketiga, kelainan motivasional. Yang keempat, kecemasan yang samar-samar. Nah, kecemasan ini mirip dengan kecemasan yang mengambang. Selanjutnya, perilaku berubah-ubah. Maksudnya di sini perilaku yang tidak konsisten atau biasa tidak terduga. Yang selanjutnya, penilaian keliru karena ada data tidak lengkap. Yang terakhir, pendidikan dan pola asuh yang didapat tidak memadai. Selain itu, terdapat beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar. Ya, antara lain yang pertama itu menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang selanjutnya, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar dan selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dari waktu yang disediakan. Selanjutnya, menunjukkan sikap yang tidak wajar. Yang selanjutnya menunjukkan perilaku yang berlainan, dan yang terakhir adalah menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.